Oke, kesadaran apa yang bermunculan? Silahkan. Aku. Halo Dwi, apa yang muncul? Mbak Nisi dulu apa saya dulu, Pak? Oh, silakan. Siapa duluan? Siapa dulu nih? Aku dulu Dwi dulu boleh? deh. Ya, silakan. Siapa duluan? Oke. Dia dulu. Oke, saya dulu ya. Ya, Oke, thank you. Pak, ini ya, baru kejadian malam ini, Pak. ya. Tadi meditasi kok pusing ya? Oke. Sorry. Sisi kiri, sisi kanan. Ini ya, kepala yang satu kepala gitu kayak apa ya? Mumet gitu loh, Pak, kalau bahasa Jawanya. Ya. Momennya ingat nggak ketika sensasinya masuk kemana? Waktu di bagian apa, ingat? Iya, ingat. Aduh. Oke. Jadi Ini memang kembali ke dalam. yes. Jadi Dwi, thank you Dwi, kamu udah ngomong ini karena memang ada juga yang bilang ke saya ketika dia mulai menutup mata dan sama Dwi proses masuk ke dalam itu banyak gambaran-gambaran yang mengerikan sehingga dia membuka mata dia dan tidak melanjutkan sesi meditasi. Karena begini, otak kritis tidak suka ketika kesadaran itu menguasai. Ketika kita masuk ke dalam diri kita, itu kan kesadaran, your infinite being yang take control gitu ya. Dan otak kritis itu nggak suka. Oleh karena itu dia akan melakukan segala cara untuk kita tidak masuk ke dalam diri kita. Karena dia ingin tetap pegang kendali, mulai dari sensasi pusing, kemudian gambaran-gambaran yang menakutkan. Jadi dari statement saya tadi, kira-kira keputusan apa yang Dwi mau ambil? Kasih jarak ya. Sama nice. ini. Oke. Sama pikiran-pikiran itu ya. Kayak yang biasa Bapak bilang tuh ada itu otak itu dijadikan seperti aliran sungai yang mengalir di depan kita gitu. Ya. Dan diterima ya sensasi rasa tidak nyaman itu, tolong diterima. Iya. Iya sih ada ininya Pak. Iya. Ada merasa bersalahnya sih. Ya. Iya, merasa bersalahnya itu masih terpengaruh dengan apa yang dari luar, bukan dari dalam itu. Ya. Dan kalau kita berbicara mengenai energi versi berkembang bersama itu akan lebih mudah Anda untuk memahami sesuai dengan kesadaran kita masing-masing adalah dari energi playful, antusias, penasaran, bukan dari kayaknya salah deh kok aku nggak sesuai dengan teman-temanku ya. Apalagi ketika sesi meditasi Anda ngobrol sama orang lain misalnya, kamu tadi sesi meditasi seperti apa? Begitu, kok aku nggak gitu ya. Akhirnya kita komparasi lagi kan. Jadi kita punya perjalanan masing-masing. Iya kok biasanya gitu. Kayak kok yang lain gitu, yang akunya kok nggak gitu kan. Terus ini lagi, terus itu tadi muncul gini loh. Orang lain yang iya sih merasa lebih dari orang lain, lebih sadar dari orang lain ini. Tadi itu munculnya orang yang lebih tidak berkesadaran dari saya. Itu kenapa dia kayak sepertinya lebih beruntung gitu ya. Maksudnya lebih banyak menarik keberuntungan daripada saya gitu. Padahal kan ya udah paham kan kalau semuanya itu non duality ya. Maksudnya apapun itu yang disajikan semesta itu ya dua-duanya ada, yang nggak asik dan yang asik gitu ya, yang bikin kita inilah langsung di high vibration sama yang low vibration itu pasti ada. Padahal tahu gitu. Dan kita tidak melihat orang yang melakukan sesuatu yang jelas-jelas melakukan sesuatu yang tidak berkesadaran itu adalah sebuah hal yang salah. Tapi kita bisa tanya, misalnya kita melihat kok orang-orang korupsi itu beruntung terus sih dapat duit. Dia kan jelas-jelas nggak berkesadaran. Tapi coba cek di dalam kesadaran diri Anda, apakah aku mau mengambil realitas seperti dia? Karena saya suka dengan energi orang-orang berkorupsi itu. Cuma ada 3 kan base energi mereka pintar, mereka tahu peluang,
mereka cepat ngambil peluang. Namun yang ketiga saya kurang cocok, yaitu dia memanfaatkan orang lain, mengambil keuntungan dengan memanfaatkan orang lain. Nah, dari 3 energi yang ada di orang-orang yang korupsi itu, cuma 2 energi saja yang cocok sama saya. Jadi dari situ kita mulai menyadari orang tersebut bukan melakukan sebuah hal yang salah, tapi kejadian tersebut adalah karmanya dia, kontrak jiwanya dia melakukan seperti itu. Kita bisa tanya, apakah aku mau menjalani hidup seperti mereka? Karena kita yang berkesadaran menyadari, aku tanpa memanfaatkan orang lain pun aku bisa mengerjakan sesuatu sendiri, karena kita menemukan cara yang fun dan is for us gitu, tanpa harus menindas dan memanfaatkan orang lain. Sekali lagi, kita nggak melihat itu sebagai sebuah hal yang salah, karena dari sisi kesadaran nggak ada salah dan benar, tapi mana yang works, mana yang fun buat kita. Apa yang muncul, Dwi? Iya sih, kita punya style kita sendiri. Iya tadi Bapak ngomongin ini kan tentang koruptor kan, ya. Iya, bukan saya beberapa hari ini bukan tentang koruptor sih. Ya. Ini Pak, orang yang masih bergeraknya dari ini kekurangan ya, merasa Oke. kekurangan. Ya. Ya, itu munculnya itu, tapi mungkin saya ini agak protes ya ke semesta. Gimana? Iya, ini saya lihat beberapa orang yang bergeraknya itu dari energi kekurangan, tapi kok malah dapet ya. Oke. Dapat rezekinya di mereka ya. Oke. Iya sih. Iya. Tapi Ya. ada rasa gini, ada intuisi yang bilang gini, emang kamu mau bergerak dari kekurangan? Itu kontrakted nggak buat kamu? Iya sih. Ya. Iya, Ya. saya nggak mau sih itu. Tapi ya nabrak aja sih tadi ya, mungkin ya Pak. Dan coba kamu juga perceive energinya. Apa sih sebenarnya yang karena kejadian ini ada di depan matamu, sedang memfasilitasi dirimu. Coba Ya. kamu cek apakah orang-orang yang sedang berkekurangan itu dalam melakukan sesuatu yang mungkin actionnya itu kamu anggap nggak berkesadaran, namun mereka bisa menarik keberlimpahan karena tidak ada rasa penyesalan di sana. Oh iya, Rasa menikmati bersalahnya mereka nggak ya. ada. Mereka Ya. menikmati banget ya. Sedangkan kita mau buat kelas, terus kita tahu kelas kita keren gitu kan, dapat merubah kehidupan orang lain, kita ngasih harganya aja rasa bersalah kan. Iya Jadi- sih. Iya. Kita tahu kelas kita akan membuat kehidupan orang berbeda, tapi kita ada rasa bersalah untuk. Jadi itu perbedaan itu hanyalah sebuah perbedaan. Sekali lagi tidak ada salah dan benar. Paling tidak kita mulai mengakui, menyadari rasa bersalah itu muncul, dan sekali lagi tidak bergerak dari critical mind. Kita bergerak dari infinite being. Kalau aku ngambil keputusannya apa akan mengubah kehidupanku, apa yang menyenangkan buatku, langkah kecil dan sederhana apa yang bisa aku ambil untuk mengubah kehidupan, dan semuanya gitu. Karena itu tadi yang membedakan semuanya adalah rasa yang itu kenapa ada orang yang selalu belanja tapi kok nggak pernah habis rezekinya, sama orang yang belanja habis itu kok langsung mampet energinya. Karena habis dia belanja yang nggak pernah habis energinya, dia selalu bergerak dari rasa syukur, gratitude. Yang satu lagi bergerak dari buyer remorse. Aduh, aku belanja ini seharga gini, tapi karena ingin ada rasa proving, dia terus melakukan yang sama, akhirnya terjebak di kondisi keuangan dan sebagainya. Jadi yang kita perlu cek adalah rasa yang mendasari setelah kita mengambil action apapun itu. Apakah bergerak dari penyesalan atau bergerak dari gratitude? Apa yang Dwi dan teman-teman sadari di sini? Oke, Pak. Iya. Itu ya sebenarnya kan dari bahasan kemarin-kemarin tuh udah tahu ya. Udah paham, udah menyadari gitu kan. Ya. Tapi kenapa kok ini kayak kembali lagi gitu? Maksudnya gitu loh, Pak. Ya. Kadang-kadang sih ya sering lah ya. Ada rasa contracted gitu ya. Terus kita nggak ngeblank gitu loh. Ya. Wah, apa sih ini gitu kan? Terus kita jadi tambah contracted kan kayak gitu. Ya. Kayak drowning gitu. Baru pas ngobrol sama orang, itu terutama kalau saya ini Pak, nggak tahu yang lain. Setelah ke kelas ini, terus ngobrol sama Pak Rahmat, terus ngobrol sama teman-teman yang lain gitu,
kok gitu loh. Oh ini toh, oh Ya. iya ini gitu. Ya. Itu kecanduan bukan sih Pak? Oke. Ini bisa kamu cek ke dalam dirimu, namun memang apa namanya yang saya persif bukan kecanduan tapi lebih kepada kebetulan yang suka bicara beginian hanya 20% dan kita lagi dikelilingi 80% yang berbicara mengenai self blame, victim mentality dan itu bikin kita tergoda. Jadi gini, itu kenapa saya meminta teman-teman untuk coba seleksi apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan, baik itu berita, musik yang Anda dengar, podcast yang Anda dengarkan, tolong diseleksi benar-benar. Karena walaupun Anda ikut acara-acara satsang tuh kayak duduk menjadi ruang bagi orang lain. Jadi saya menjadi ruang bagi 30 orang di sini, dan 30 orang ini menjadi ruang bagi saya tanpa penghakiman, yang dikenal dengan istilah satsang. Kita sedang satsang ini, mungkin karir kita membesar, tapi besok kita kan ketemu dengan realita yang 80% itu kan. Kalau kita nggak deket dengan diri kita sendiri, kecenderungan karet itu mengecil itu akan semakin besar. Itu kenapa kami mengadakan juga hari Rabu untuk check up lagi. Gimana karetnya? Udah makin kecil atau makin besar? Jadi saya sih nggak melihatnya dari ketagihan, tapi kami ada di sini buat teman-teman gitu, dengan pendekatan-pendekatan yang kami sediakan. Dan saya juga minta teman-teman untuk bagus Dwi udah ngomong ini. Saya akan disclaimer lagi bahwa tolong jangan percaya saya, hanya selalu percaya kesadaran Anda, karena apapun yang saya katakan itu penuh dengan kebohongan. Maksudnya apa? Jadi bagaimana saya menceritakan teori mengenai receiving, unfolding, atau achieving tadi based on my point of view, jadi belum tentu benar. Jadi pastikan Anda kalau ini light atau cocok gunakan, tapi kalau enggak cari informasi lainnya. Jadi thank you Dwi udah ngomong itu, karena saya takut juga nanti ini jangan percaya saya aja. Kembali ke kesadaran Anda gitu. Oke, keren. Iya, jangan khawatir Pak Rahmat. Kami di sini paham itu banget kok. Karena energinya Pak Rahmat udah gitu. Wah, spaceful. Iya sih. Iya sih Pak. Itu ya muncullah twingnya itu muncul. Dan ini adalah proses Dwi ya. Dan teman-teman tolong jangan bebani Anda dengan sebuah point of view kalau berkesadaran itu dari belajar 1 hari langsung lompat ke angka 100, itu juga nggak kain ke kitanya, karena nggak ada garis finish yang sedang kita kejar. Tapi pastikan Dwi yang sekarang sama Dwi yang kemarin itu sudah jauh berapa poin. Cuman itu yang perlu kita sadari. Dengan begitu kita tidak akan lagi kembali ke titik nol. Sehingga pertanyaan Anda, kok saya masih begini? Ya, begininya apakah masih mengkeretnya keras seperti yang sebelumnya, atau walaupun Anda anggap Anda belum maksimal, tapi apakah sudah lebih rileks dalam melihatnya, atau apakah Anda lebih cepat durasi? Misalnya Anda kontraktor, kalau dulu kontraktornya membutuhkan waktu 30 menit, sekarang kontraktornya hanya 10 menit, Anda sudah bisa menetralisir rasa itu. Nah, itu adalah sebuah kemajuan juga menurut saya. Jadi mungkin fokusnya di situ gitu. Iya Pak. Ya. Terima kasih sekali. Sekali. Iya. Lega. Nggak pusing lagi ya. Ya, karena energi ditransfer. Iya. Thank you. Ya. Priyanka, silakan. Iya, jadi ceritanya, aduh, aku tuh minggu lalu jatuh lagi. Aku tuh jatuh dalam posisi gedubak-gedubak itu udah 4 kali seumur hidup. Terus kayak gitu kayak aku tuh udah tahu gitu sebelum jatuh tuh udah feeling gitu, atau mungkin udah suzon duluan atau gimana, nggak ngerti juga. Terus setelah aku jatuh tuh udah permainannya selesai gitu, kayak kesel nggak dengerin intuisi sendiri. Dan seantara itu sama kayak aku tuh waktu disuruh main game tuh kan aku udah bilang aku kan udah takut duluan sebenarnya. Terus aku udah bilang aku nggak mau ikut, tapi tetap disuruh ikut. Ya udah, terus aku pikir udahlah have fun aja kan. Dan aku udah bisa ngelakuin banyak hal ya. Mau sampai kapan takut terus? Ya udah kita main gamenya gitu kan. Akhirnya main tuh game. Penasaran juga sama ability diri sendiri, sekarang lebih sampai diajak main sampai mana sih gitu kan. Udah gitu jatuh dong again. Aduh, terus aku kayak, tapi masih dengan sakit-sakit itu masih memprioritaskan pekerjaan gitu, saking aku takutnya kehilangan pekerjaan kan. Sampai kemarin tuh akhirnya aku ngomong sama bos aku kan,
boleh nggak aku relax tapi aku di make sure bahwa aku nggak bakalan di let go gitu loh. Soalnya orang yang sebelum aku itu kan dipecat ya. Terus kayak ternyata selama ini tuh pikiran aku sendiri kali ya gitu. Pokoknya anyway intinya bagaimana how can I take this with more ease without blaming myself for what happened and apa ya gitu dah. Oke. Sisi apa yang masih belum kamu terima dari dirimu? Apa yang kamu anggap keren dari dirimu? Itu yang perlu aku tahu dulu. Apa yang, si Priyanka nih orangnya komit nih. Priyanka nih orangnya on time nih. Priyanka nih yang saya banggakan dari Priyanka adalah ini. Apa ya? Kalau saya boleh tahu. Satu hal dulu. Apa namanya? Kalau dikasih kerjaan ya pasti diberesin. Iya. Dan sudahkah kamu mengakui sisimu kalau kamu dikasih kerjaan kamu selalu menunda? Sudah mengakui belum sisi yang itu? Soalnya dikasih kerjaan selalu menunda. Ya. Ya kayaknya nggak nunda sih. Iya, nah itu dia. Karena ketika kamu belum mengakui, karena udah pasti ketika kamu bilang ini, lawannya itu sudah menunggu untuk diakui. Nah, ketika kamu belum mengakui sisi yang ininya, kamu akan tetap melakukan sesuatu dari proving. Sudah tahu kondisimu tidak apa ya? Karena ketika kamu mengiyakan ajakan orang main game, itu karena kamu masih memegang bangga dengan identitas label yang kamu punya. Kalau kamu apa ya? Akan melakukan 100% buat kantormu gitu. Iya. Ya, akhirnya udah capek, udah minta istirahat. Terus aku kayak masih nanti ya abis ini gitu. Menariknya ketika kamu mengakui bahwa aku adalah orang yang pemalas, penunda dan aku pemalas dan penunda, mungkin masuk dari situ aja. Kamu akhirnya menemukan Priyanka yang whole sehingga ketika ada tawaran apapun dan gut feeling kamu bilang kayaknya nggak dulu deh mainnya, kamu akan lebih percaya dengan your gut feeling dibandingkan dengan rasa ingin proving something kepada teman-teman kantormu. Jadi menurut saya kejadian kamu jatuh ini bukan nakut-nakuti ya Priyanka dan semuanya, tapi ini akan terus looping terjadi sampai kamu kembali ke dalam dirimu, sampai kamu tahu kontribusinya apa, sampai kamu tanya apa sih yang benar dari kondisi ini yang belum aku sadari, apa yang sedang aku hindari, yang aku tidak lagi menghindari, aku akan terlepas dari kondisi yang jatuh-jatuh ini gitu. Apa yang muncul Priyanka? Iya, aku tuh sampai pas jatuh tuh aku kayak, kok aku jatuh lagi gitu, kok posisinya begitu lagi, terus ini tulang aku tuh udah mau nyampe kayak apa gitu loh. Ngeliat aku naik tuh serem sendiri, terus aku kayak masa sih aku harus tunggu sampai jatuh dulu baru aku bisa memprioritaskan diriku gitu. Selalu gitu soalnya. Jadi aku proving tempat kerja. Terus udah capek tuh aku udah mau istirahat tapi kayak enggak, aku harus kerja, nanti nggak ada yang biayain aku tuh sakit gitu. Orang tua aku masih bisa support aku. Jadi kayak badan aku tuh kerja tuh take care of myself loh gitu. Gitu jadinya. Jadi kayak antara mau take care of myself tapi jadinya berlebih jadi proving gitu. Ya. Dan pastikan setiap sensasi rasa bersalah yang muncul diakui keberadaannya, hanya butuh divalidasi emosinya tanpa ditolak, karena ini adalah kerjaannya healer biasanya yang kok ini muncul ya, aku yang menyebabkan ini dan ya sadari aja dan terima aja dan izinkan dia lepas gitu. Apalagi kayak kalau kita dengar apa law of attraction atau apapun itulah ya bentuk healing kan, semua kita yang menciptakan kan. So aku kayak kenapa aku ciptain ini lagi? Atau apa yang aku suka? Coba dirubah, bukan kenapa aku menciptakan ini, tapi apa sih yang sedang aku suka dari kondisi ini? Itu lebih kind pertanyaan. Yang satu mengintimidasi, yang satu kayak sahabat baik kamu yang sedang ngajak ngobrol kamu di coffee shop gitu. Tapi yang satu lagi seperti mentor, tapi kerjanya dari gaslighting gitu. Jadi aku suka itu aku nggak usah kantor itu sih. Yap. Ada cara lain nggak yang lebih kind untuk diriku dan untuk semua yang ada di luar? Apa yang muncul? Iya, di kerjaan yang ngantor. Satu itu. Yang kedua,
sampai kamu menginginkan kondisi yang sedang kamu alami sekarang, saranku jangan cari perubahan terlebih dahulu. Karena kalau berubah dari aku nggak suka dengan kondisiku yang ada sekarang, kamu akan berfungsi dari low vibration. Tapi apa yang dengan kondisi sekarang, apa yang bisa kita mainkan? Apakah kamu menjadikan ruang kantormu itu benar-benar fun? Atau ketika bos ngasih kerjaan, kamu mengerjakan sesuai dengan term and condition yang kamu punya, sambil dengerin podcast yang menginspirasi? Atau nggak tahu apa gitu. Kamu pakai Pomodoro teknik, 20 menit kamu ngerjain, 5 menit kamu break. 20 menit kamu ngerjain, 10 menit kamu break, dan sebagainya. Iya, Apa yang muncul di kantor ini udah pakai kayak gitu-gitu sih. Soalnya kan emang dari awal aku kayak gimana gitu kan. Aku mulai cari-cari ya. Itulah makanya jadi kalau disuruh kemana dari walaupun udah takut duluan, tetap aku kayak oh ya kita ke Bogor outbound, anggap aja lagi liburan, jangan anggap lagi kerja kayak gitu kayak gitu sih, coba berubah perspektifnya gitu. Cuman ya masih ya begitu deh. Karena yang dirubah bukan perspektifnya. Karena kalau kita hanya berubah di perspektif, yang jadi adalah kita masih banyak dari critical minds-nya kita. Tapi kalau perubahan yang saya minta di sini adalah kamu tahu kamu sedang bergerak dari proving kah, atau kamu benar-benar memilih ketika berangkat ke Bogor misalnya, kamu cek di dirimu pilihan apa yang tersedia di sini, apakah aku bisa bohong kepada orang lain dan jujur ke diriku sendiri. Misalnya sampai sana kamu cek permainan apa yang fun buat kamu, dan permainan mana yang menurut gut feeling kamu nggak dulu deh. Kamu tidak peduli dengan penghakiman orang lain kepada kamu, karena satu-satunya yang kamu percaya adalah Priyanka yang infinite gitu. Apa yang muncul di sini? Iya sih, benar sih. Ya. Dan sih, itu masih nggak didengerin kan, jadi bete ya. Nggak apa, ini proses ya Priyanka dan teman-teman. Tolong ini saya cerita gini bukan buat Anda semakin menyalahkan diri Anda, enggak, tapi ya gini, kalau gua nggak percaya dengan diri gua, ini yang bakal terjadi. Apakah mau seperti ini terus atau aku mau pilih yang lain gitu. Itu lebih kind. Nah, sekarang question aku, apa yang kan aku ya maksudnya kayak kemarin ke dokter gitu kan, dokter kan nanya kamu kenapa jatuh bla bla bla, terus udah gitu kan aku jujur aja ya, aku aku juga ada autoimun segala macam, terus sekarang masih diminum nggak obat ya, aku udah nggak minum soalnya body aku udah nggak mau minum obat autoimun itu lagi kan. Terus tapi pasti kan itu jadi case sama dokternya kan, kenapa kamu nggak minum obat dan segala macam, makanya jadi tambah parah gini, dan jadi kembali ke, maksudnya aku ke dokter itu untuk ngurusin ini jatuh, tapi jadi kembali ke urusan autoimun itu lagi gitu. Pasti kan ditakut-takutin sama dokter ya, kamu harus minum obat autoimun segala macam, padahal kan aku badannya udah nggak mau gitu loh. Kayak how do you balance this reality and that reality gitu. Nice. Jadi biar kita bisa dapat treatment juga dari dokter, tapi kita nggak ditakut-takutin untuk melakukan hal yang body kita nggak mau gitu. Ya, jadi klien saya juga datang ke psikologi dan dia didapatkan obat ya untuk panic attack yang dia alami. Namun saya juga nggak bilang tolong dilepas obatnya, nggak, karena itu adalah pilihan dia. Fungsi saya adalah ketika dia berbicara kepada saya menjadi ruang tanpa kehakiman untuk dia menemukan kesadaran dia sendiri. Nah, setelah kita TikTok tanpa saya pernah bilang pakai obat adalah sebuah hal yang salah, jangan pakai obat dan sebagainya gitu ya, karena itu bukan realitas saya untuk ngomong seperti itu. Yang terjadi adalah dia menemukan balance. Kalau dokternya bilang, kalau si psikiaternya bilang 2 gitu, misalnya 2 ya, sehari 2, dia cut cuman sehari sekali, dan akhirnya drowsy-nya dia itu sudah berkurang, dan itu itu hanya akan bisa terjadi ketika rasa percaya diri dia ke diri dia sendiri semakin tumbuh. Jadi dia tahu tanpa harus konfrontasi dengan kita yang berkesadaran itu bukan konfrontasi ya dengan realita ini, mentang-mentang berkesadaran kita tolak semuanya. Enggak, tapi kita memanfaatkan realita ini sesuai dengan kesadaran. Misalnya obatnya dikasih ini, Anda cek. Dikasih 4, gue coba dulu 2 deh gitu. Misalnya kalau feeling Anda cuman 2 dulu yang digunakan, atau ya Priyanka udah menggunakan kesadaran, kayaknya gue lagi nggak butuh nih obat ini. Dan sampai kita mempercayai diri kita sendiri, apapun yang dikatakan
oleh authority itu nggak lagi menjadi sesuatu yang signifikan buat kita. Karena kita sedang bergerak dari authority kan, yang kita anggap lebih tahu dibandingkan kita, itu mengatakan sesuatu dan kita percaya aja. Tapi kalau kita menjadi infinite being, kita akan bergerak dari kesadaran, sehingga kita akan menyadari, kok kayaknya berat ya di aku informasi ini, coba deh aku pelajari lagi, coba deh aku buka internet lagi, coba deh aku konsultasi dengan obat yang sudah dikasih, aku tanya ke temanku yang jadi kamu banyak possibilities-nya ketika kamu tidak berfungsi dari, saya mohon maaf Priyanka, kalau saya menggunakan kata-kata ini, Priyanka yang kena autoimmune. This is another label that you give to yourself. Priyanka yang autoimmune. Nah, Priyanka yang autoimmune ya cuman bergeraknya di situ kan, obat, dokter, dan sebagainya. Apakah Priyanka yang autoimmune atau Priyanka adalah infinite being? Itu yang ingin saya tawarkan di sini. Tapi kalau misalnya kita ke dokter kan harus kasih tahu histori ya. Ya, untuk saat itu kan memang realitanya lagi dibutuhkan itu. Setelah keluar dari itu, Anda kan punya bebas pilihannya. Dan kalau yang saya perceive karena dokter ini energinya agak menarik. Ada pilihan dokter mana lagi selain orangnya yang tersedia? Ada yang holistik nggak? Ada Jasmine nggak malam ini? Mungkin kamu bisa ngobrol sama Jasmine. Kok gue promosi? Nggak ada ya? Nggak tahu ya. Kemarin ini sih soalnya karena rumah sakit terdekat dan ini aja sih. Ya, nah sekarang dengan Priyanka Infinite Being, you can ask, siapa nih yang dokter yang nurturing buatku, yang bisa yang asik diajak ngobrol gitu. You have a choice. Pilihan-pilihan itu akan muncul kalau kita menghancurkan label yang kita punya, kembali menjadi infinite being. Tapi kalau sudah masih memakai label, itu pilihannya dikit banget. Dan biasanya pilihan itu di low vibration, karena kita bergerak dari label kita. Iya, terus pas aku kan di sana nggak bisa MRI, kan nunggu sebulan harusnya katanya kalau pakai BPJS. Terus aku kan anyway udah berapa tahun ini nggak bayar BPJS, but anyway. Terus akhirnya aku ke MRI di rumah sakit yang nggak pakai BPJS biar bisa cepet kan. Iya. Tuh, padahal dokternya bilang kamu mau MRI sekarang atau sebulan lagi nggak ada bedanya. Aku bilang nggak, aku mau sekarang gitu kan. Terus aku ke rumah sakit ini, namanya rumah sakitnya Kasih Ibu. Terus rumah sakitnya ruangan MRI-nya tuh kayak santai, ada musiknya, beautiful, kayak bener-bener nurturing gitu energi rumah sakitnya kan. Namanya Kasih Ibu kan. Terus aku kayak inget kan dulu aku pernah MRI, di dalam mesin MRI itu serem. Terus di sini tuh MRI-nya tuh nggak serem gitu. Aku pikir apa aku ke dokter di sini aja ya. Terus aku kayak gitu, tapi kemarin udah ke dokter yang di sana kan. Terus kayak itu, tapi rumah sakitnya lebih jauh yang ini gitu kan. Terus kayak mikir gitu. Mahal juga ya. Iya. Aku lagi minta bantuan kantor kan, karena kantor kan yang ini kan yang kantor tuh sebenarnya bayarin BPJS, cuman itu kan kejadian di kantor. Aku bilang sama bos aku, kan harusnya kantor yang support gitu loh, ini kejadian dari kantor kan, cuman kantor kan bilang kan kita udah bayarin BPJS-mu gitu. Kayak ya udah, terus aku cuman kayak ya kalau BPJS sebulan lagi, terus ya pokoknya bos aku tanya, kamu harus tanya dulu sama dokternya, kayak whatever. Pokoknya aku cuma nanya, sekarang aku pakai kartu kredit dulu, nanti mikir lah bahwa dia aku berkontribusi dari mana deh ini duitnya gitu kan. Gitu. Terus mungkin ya aku nyari dokter di situ aja kali ya. Dan tentunya tanya possibilities lainnya apa selain dokter dari kantor. Jadi gini, yaitu tadi kembali kamu menjadi infinite, akan banyak possibility dibandingkan kamu yang penuh label tadi gitu. Dan menarik ya mengenai Kasih Ibu tadi, itu kayak mengingatkan kita untuk berfungsi dari feminim energi baru dari masculine energi. Maksudnya apa? Apapun yang sedang Anda alami, sebelum Anda menginginkan kondisi itu, tolong jangan ambil action. Jadi ketika Priyanka terjadi sebuah kondisi jatuh itu, tolong inginkan dulu kondisi ini, bukan aduh kok begini ya, artinya aku harus ke dokter karena aku tidak ingin mengalami ini, atau melihat ini adalah sebagai sebuah kesalahan. Tapi ketika Priyanka berfungsi dari feminim energi yang dicerminkan dari rumah sakit Kasih Ibu yang energinya feminim, di mana kamu sendiri menyadari sampai sana kok seru banget energinya, flow-nya enak dan sebagainya, itu juga sebenarnya adalah cerminan, karena itu tidak kebetulan kan terjadi kondisi itu kan. Kamu sedang diingatkan apakah Priyanka sudah berfungsi dari your feminim energi, bukan dari hanya maskulin aja. Karena itu tadi, kalau kita masih bergerak dari proving action,
namun belum bergerak dari receiving gratitude, menginginkan kondisi yang sedang kita alami sekarang, apapun yang action yang kita lakukan akan bergerak dari rasa kurang, rasa takut, dan rasa kekurangan tadi, yang hanya akan mendatangkan problem yang sama gitu. Apa yang muncul di sini? Nah, itu kan aku ada namanya MT meeting ya di tanggal 29 nanti itu, yang dimana seharian tuh aku harus di sana translation dari pagi sampai sore biasanya. Jadi untuk 2 hari itu kayak meeting besar lah gitu, di invite semua pegawai gitu kan. Terus aku dari kemarin tuh mikirin meeting itu nanti gimana ya kalau aku nggak bisa pergi ke sana gitu kan. Aku nggak bisa lama-lama juga. Dan aku tuh kayak question mark, kok aku mikirin banget sih meeting-meeting bosku dibandingkan aku mikirin badanku, kok aku aneh ya. Tapi karena aku takut dekat itu masih takut go dan nggak ada. Padahal aku kemarin ini mikir kayak aku kayaknya sebelum bulan Februari aku mau resign deh, soalnya nanti di bulan Februari itu ada trip yang sebulan full aku setiap hari harus traveling dan aku kayaknya nggak bisa gitu. Kenapa aku selalu bawaannya mau resign gitu, nggak ada solusi lain? Aku kan magic, pasti ada solusi lain gitu. Oh nice, yes. Tapi iya begitu gitu kan, tapi nggak tahu gimana gitu. Karena otak kita nggak familiar dengan possibilities, otak kita familiar dengan survivor mode. Nah, cuman emang bisa sebesar itu possibility-nya gitu kan? Kembalinya kan ke bertahan hidup, surviving. Jadi dan nggak apa-apa, karena itu adalah bawaan kita. Nenek moyang kita bisa bertahan hidup dari serangan binatang buas, tanaman beracun, sehingga kita bisa beranak pinak dan hidup sampai sekarang, yaitu karena bergerak dari bertahan hidup. Sehingga ketika kita belajar kesadaran, itu lebih banyak kalau sering tidak dilatih, kebanyakan kita untuk selalu berfungsi dari bertahan hidupnya akan sering. Jadi itu kenapa agak mirisnya, ketakutan tuh kita udah jago, tapi untuk kebahagiaan, untuk berdamai dengan apapun kondisinya itu perlu dilatih. Memang agak menyedihkan, tapi itu adalah realita yang perlu kita terima, dan itu adalah kita, karena yang namanya manusia itu udah sepaket dengan penderitaan. Ini saya mohon maaf kalau kedengarannya sinis, tapi ini yang perlu kita sadari ya. Kalau kita masih karena kita manusia, ya kehidupannya penuh dengan penderitaan, karena kita otaknya adalah bertahan hidup. Itu kenapa saya mau balikin. Kenapa? Aku mau balikin ke Pak Rahmat sekarang. Soalnya aku waktu itu pernah di-clearing sama Ryan soal life is suffering. Dia bilang di aku ada energi implan, life is suffering. Kalau disuruh clearing implan energi, life is suffering. And then pertanyaannya adalah? Iya, aku mau balikin ke Pak Rahmat. Di mana Pak Rahmat by story bahwa life is suffering. Oh iya, enggak. Karena berdasarkan penelitian, life is suffering, dan saya setuju. Kalau ini yang saya sadari, kalau saya masih mempunyai pandangan sebagai Rahmat Hidayat baru, saya tidak akan menarik keberlimpahan di kehidupan saya. Sampai saya menghancurkan label yang saya punya kalau saya adalah infinite being. Namun sayangnya, setiap hari itu masih ada si Rahmat, si ego ini yang muncul. Saya adalah seorang fasilitator. Saya bisa men-channel si A, si B, si C gitu, dan sebagainya. Tapi itu adalah label yang baru, dan ketika saya tidak mendapatkan validasi akan karya saya akan tertrigger dan sebagainya. Nah, ini adalah sudah alami, akan saya alami kalau saya masih memegang saya adalah Rahmat gitu. Jadi gini, suffering and triggering dan sebagainya itu sebenarnya hanya reminder hari ini udah jadi infinite boom, atau masih bawaannya ego dan label yang dipunya gitu. Apa yang muncul di sini? Oke. Good way of looking at it. Yes. Karena itu tadi misalnya pria ngomong tadi kan, itu muncul tertrigger dalam diri saya, gila nih gue di challenge ya. Oke, terima kasih karena energi challenge itu sudah hadir, kamu bisa bersamaku selama yang kamu mau. Jadi ketika terjadi seperti itu, saya menghadirkan. Jadi ini yang saya suka dengan sesi fasilitasi. Ketika saya di challenge pun, itu kayak saya berlatih untuk mengizinkan ego saya muncul, karena kalau saya masih beranggapan saya adalah fasilitator yang keren, ketika ada rasa tidak sabar itu hadir dan tidak diakui, artinya saya akan bergerak dari proving, dan proses komunikasinya akan bergerak dari controlling. Jadi yang saya suka dari sisi diskusi adalah seperti ini. Untuk sebenarnya
teman-teman di sini sedang memfasilitasi saya untuk melepas ego yang saya punya gitu. So what question can we ask here to make our life much better? By choosing, not by question, karena question itu suka dijadikan kambing hitam ya. Maksudnya orang-orang banyak menggunakan question tapi tidak ada pilihan yang mau diambil. It's only a choice. Apa kira-kira? Tentunya tanpa melihat ada yang salah dalam diriku. Karena nothing's wrong with you, we just different. We just functioning different. Itu yang perlu kita sadari. Aku kemarin nih actually lihat video di TikTok tapi nggak habis. Tapi intinya gini, dia bilang kalau kamu cukup pintar, banyak orang yang akan invite kamu ke hal-hal yang mereka merasa kamu bisa lakukan. Jadi intinya ujungnya kamu kayak ditarik ke kanan, iya bisa, ditarik ke kiri bisa. Kenapa? Karena kamu pintar, bisa menguasai banyak hal. Tapi ujung-ujungnya jadi kamu bisa tiba-tiba sukses di karir yang kamu nggak pilih. Jadi kamu tetap nggak happy gitu. Karena kamu nggak milih, kamu cuman kayak ditarik-tarik aja karena kamu di mana-mana bisa masuk gitu kan. So aku kayak baru menyadari ya mungkin itu yang terjadi sama aku ya. Aku nggak choose karena ya apapun bisa aku lakuin gitu. Yes. Dan hati-hati dengan pintar. Pintar itu adalah label yang baru. Jadi ini yang pernah saya alami ketika setelah saya mendapatkan beasiswa ke Australia, itu ada lomba karya tulis untuk ke Amerika dan saya gagal. Karena saya beranggapan bahwa saya adalah orang yang pintar, kegagalan tersebut menjadikan saya stres. Karena saya beranggapan, gue pinter, karya tulisnya harusnya membuat saya berangkat ke Amerika dong saat itu. Tapi kok ditolak? Nah akhirnya hancur. Dan gratitude-nya, kejadian saya digagalkan karya tulis saya, adalah untuk menghancurkan label yang saya punya kalau saya adalah orang pintar. Karena pintar itu tidak mau dikatakan bodoh. Karena saya itu pintar dan bodoh di saat yang bersamaan. Kayak diingatkan seperti itu. Oleh karena itu cara paling mudah adalah berkesadaran. Karena berkesadaran tahu kapan memainkan pintar dan tahu kapan pura-pura bodoh. Karena misalnya Anda di depan bos Anda gitu, kalau Anda selalu menunjukkan kalau Anda pintar, konfrontasi, Anda susah naik gaji. Tapi kalau bos gue pingin dibilang pintar, ya udah gue pura-pura bodoh aja. Keren banget bos, keren banget lu bos. Nah, akhirnya karir Anda cepet dan sebagainya. Apa yang muncul di Priyanka? Sama dengan energi rajin dan proving tadi kan. Jadinya kayak aku tuh waktu itu pernah dengar ya, siapa ya waktu itu pokoknya are you ready to be useless. Nah itu tuh aku belum ready to be useless. Yes. Tapi nyataannya banyak orang useless di kantor aku yang kayak aduh mau ngerjain sesuatu aja aku harus minta berkali-kali dan mereka tetap ada di kantor itu dong. Yes. Dan mereka hadir di kantor kamu tidak sembarangan ya, sedang memfasilitasi kamu untuk mengaktifkan your potensi to become useless. Iya, jadi aku kayak group work gitu. Kalau group work itu kalau mereka nggak ngerjain otomatis ya udah aku yang kerjain, soalnya kan aku yang ngejawab ke bos aku atau ke whatever itu zaman sekolah dulu, it affects my marks and everything. Jadi gimana caranya kita bisa nyaman dengan energi useless ini tapi ya tetap nggak disalahin kalau kerjaan kita nggak beres gitu. Yang muncul di aku sekarang energi yang cukup signifikan. Have you listened to yourself lately? Sudahkah kamu sering mendengarkan dirimu sendiri? Karena semakin kamu sering mendengarkan dirimu sendiri, keinginan kamu untuk didengar sama orang lain semakin kecil dan kamu akan lebih senang untuk menjadi ruang bagi orang lain. Dan ini untuk semuanya ya. Ini adalah cara tercepat untuk menguasai sebuah komunikasi. Jadi yang saya tuh bingung dengan orang-orang yang konfrontasi dengan niatan ingin menguasai komunikasi. Ngapain sih banyak ngomong gitu. Sebenarnya untuk menguasai komunikasi caranya apa? Seringlah bertanya. Menjadi ruang bagi orang lain. Anda yang menguasai komunikasi. Dibandingkan Anda ingin dibilang pintar dan akhirnya konfrontasi habis waktunya kan. Tapi ketika Anda mendengarkan dan balik bertanya, you control the communication. Ini adalah sebuah rahasia, enggak nih? Bukan rahasia. Karena itu tadi seru karena kalau Anda mendengarkan diri Anda, jadi gini, saya pernah melihat seorang pembicara yang ketika dia presentasi lama banget di biodatanya dia, lama banget di situ. Yang saya perceive, loh ini orang datang ke Anda untuk mendapatkan perubahan, bukan untuk mendengarkan betapa hebat dan pintarnya Anda gitu. Kemudian saya perceive, dia nggak pernah memvalidasi dirinya sendiri. Akhirnya di event-event yang jarang seperti ini, dia memaksa penontonnya untuk memvalidasi dia. Ya akhirnya waktunya habis, energi langsung terputus. Tapi ketika kita memvalidasi diri kita sendiri, kita
keinginan kita untuk didengarkan sama orang itu nggak ada. Kalau mau dengerin silakan, seperti ini aja. Kalau mau datang silakan, kagak juga nggak apa-apa, because I'm having fun right now gitu. Jadi seru di situ gitu. Apa yang muncul Priyanka dan teman-teman? Belum? Oke, silakan. Ya. Alamat. Kayak mencet bel cerdas cermat di sini Ted, parah banget. Sandinya apa? Aduh. Tadi burung muda sih tadi ya. Wadidaw. Makasih ya Dindanya. Jadi sedikit cerita. Jadi saya lagi bikin chatbot dan ini mungkin side hustle-nya berkembang bersama. Jadi kami menyediakan chat IA buat perusahaan-perusahaan dan satunya kami lagi memakai untuk event berkembang bersama sendiri dan early bird-nya tuh burung muda gitu. Tadi saya waktu pas lagi dinner, pas lagi makan siang sama teman-teman itu gila itu, langsung saya panik gitu kan, manggil programmer terus nggak jadi makan, akhirnya kita ngerjain itu, kita beresin. Saya udah apa jadi harga untuk awal-awal atau apa tadi udah diganti sama engineer saya. Setelah harga tiket burung muda itu. Kok jadi nyenengin gini sih chatnya? Kok chatnya juga jadi OnlyFans gini? AI-nya. Tapi seru sih, saya ketawa pas lihat itu, kacau. Oke Dinda, apa yang muncul? Ya tadi yang pas Priyanka kan ada question apa yang bisa, itu nggak tahu sih di saya pop up, nggak tahu apa bisa works buat Priyanka, tapi kalau di saya yang pop up waktu itu adalah pilihan apa yang belum pernah saya ambil, yang ketika saya ambil itu dapat merubah realitas saya. Jadi yes, di saya itu sih, jadi kan itu menyadarkan kembali, iya ya, aku nggak pernah milih ini loh. Kalau aku pilih apa yang terjadi ya gitu. Jadi mungkin questionnya adalah tadi kan Priyanka secara sadar tidak sadar mengambil pilihan yang sama sehingga jatuh terus atau apa terus gitu kan ya. Jadi mungkin pertanyaan yang bisa diajukan, kalau di saya waktu itu pilihan apa yang saya belum pernah ambil dan saya belum pernah menjadi, dan ketika saya ambil dan menjadi hal tersebut, realitas saya dapat berubah. Itu sih Pak Rahmat itu. Terus sama yang kalau looping terus itu, selain yang apa yang saya sukai dari hal ini, ada lagi itu waktu itu saya yang works adalah point of view apa yang ada di dalam diri saya yang menyebabkan kejadian ini berulang terus ya, intinya gitu. Jadi sebenarnya point of view apa yang saya sedang pegang sehingga ini terjadi berulang terus. Waktu dulu kan yang keluar kan waktu itu point of view-nya adalah setiap peningkatan nanti akan ada harganya. Engkau akan membayar mahal jika tambah pintar, jika ikut kelas lebih banyak, jika tambah keren, akan ada harga yang dibayar. Dulu kan waktu itu kalau di saya ada point of view itu. Jadi setelah itu diketahui point of view-nya, terus bisa diajak diterima dan diajak ngomong-ngomong. Dia bisa kalem. Tadi yang soal Priyanka sih itu. Terus kalau yang pertanyaan saya ada dua. Yang pertama adalah jadi gini Pak Rahmat, kan ini case tentang ibu dan anak di klien saya gitu kan. Si ibu ini tuh lagi merasa sedih karena anak-anaknya anak-anak manis, baik-baik dan lain sebagainya, tapi nggak punya teman. Ibu ini juga cukup berkesadaran bahwa ya sebenarnya saya juga nggak perlu, anak-anak bukan harus punya teman banyak sih, tapi mereka mau ulang tahun, Sweet 17, kok nggak ada teman ya, nanti right? Ada rasa sedih dan aku telah menerima Din rasa sedih itu. Oh nice. Tentang itu ke dia saja, aku terima lihat Sweet 17-nya orang-orang yang begitu ramai dan ininya anakku gimana ya, dan kekhawatiran dan rasa sedih itu aku terima. Nah kadang-kadang komunikasi antara ibu dan anak ini agak susah berlangsung, kayak ada konfrontasinya, kayak mungkin anaknya nahan atau apapun. Nah kan salah satu bentuk komunikasi yang disarankan Pak Rahmat, misalnya ibu dan anak begini kan komunikasi antar infinite being ya Pak Rahmat ya. Nice. Infinite to infinite, yes. Yes, infinite to infinite. Namun apakah ada possibilities yang apakah ada yang possible bahwa komunikasi antar infinite ini tidak dilakukan secara reality langsung, tapi kayak secara bukan telepatik, tapi itu Pak. Jadi memanggil jiwanya terus ngobrol dulu sebelum ke anaknya langsung.
Oke, yang saya perceive ibunya dulu waktu muda terkenal. Maksudnya terkenal banyak temennya ya. Sampai sekarang juga iya, Pak. Oke, ya. Jadi makanya ibunya jadi berbeda dengan ayahnya. Ayahnya no friends at all, ibunya friends benar-benar diterima dan dicintai semua orang gitu-gitu, Pak. Dan terkenal. Ya, karena ibunya sedang mentransform realita dia ke realita si anak dan meminta anaknya untuk menciptakan realita yang sama seperti dia. Jadi sebenarnya lebih ke ibunya yang perlu kita fasilitasi, tentunya tanpa penghakiman ke dia. Tolong diingatkan, intinya begini, anak Anda mempunyai karma yang berbeda dengan Anda, dan apakah benar dia menderita dengan kesendirian dia? Karena anak-anak sekarang yang saya perceive mereka enjoy dengan kesendirian dia ya. Apalagi yang anak-anak unik yang pernah kamu ajak, itu kan mereka kan dengan dirinya tuh udah gak full gitu. Iya, they don't require anyone else gitu. Dan sebenarnya gampang banget hidup si ibu ini sebenarnya menurut saya, tapi karena dia pingin anaknya hidup dan terkenal seperti dia dulu gitu, ya akhirnya dia sedang menciptakan problem sendiri di kehidupan dia. Jadi sebenarnya yang sedang difasilitasinya adalah si ibu nih oleh anaknya. Jadi ibunya ini sedang memfasilitasi anaknya sedang memfasilitasi ibunya untuk, karena yang saya perceive ibunya sudah mulai ingin meninggalkan hangoutnya dia, karena dia sudah mulai perceive teman-temannya udah nggak kind, walaupun kedengarannya baik tapi gaslighting dan sebagainya, karena sering ngobrol sama Dinda, level kesadarannya naik dan dia pingin meninggalkan teman-temannya untuk explore lebih dalam ke dirinya sendiri. Jadi ini adalah journey si ibu dan untungnya udah ketemu kamu, paling tidak dibantu oleh anaknya yang senang dengan kesendiriannya. Mudah-mudahan proses dia untuk lebih senang dengan kesendiriannya dan meninggalkan lingkungan yang tidak kind tadi untuk ketemu lingkungan yang lebih bagus, itu mudah-mudahan lebih islah perjalanannya. Nah, Pak Rahmat, dengan anak-anak ini tuh kadang sesaat merasa sedih nggak ada teman. Tapi mungkin itu dia lagi persif ininya orang lain kali ya Pak, karena setelah itu enjoy lagi gak ada teman gitu loh Pak. Dia tidak pernah meletakkan usaha apapun untuk punya teman, tapi kadang ya misalnya melihat 30 semua orang temannya diundang, dia tidak diundang sendirian, ada sedihnya, tapi it's my fault gak apa-apa. Gitu, balik itu lagi Pak, walaupun sekejap merasa sedih dan kemudian tidak lagi. Ketika merasa sedih itu apa mungkin si anak-anak kecilnya juga lagi persif atau lagi sedikit komparasi tentang sosmed gitu-gitu aja, tapi setelah itu mereka balik lagi sih Pak, nggak memilih nggak punya teman lagi memang. Dan memang bagusnya juga anak-anak ini diminta juga untuk menerima emosi sedih itu. Melatih penerimaan emosi sejak dini itu keren banget menurut saya. Nah ini kan kemarin anak-anak ini saya latih untuk menerima itu, tapi mereka masih ada resisten gini, kok aneh sih rasanya ngomong sama diri sendiri gitu, masih gitu lah Pak. Tapi ya itu ya Pak ya, karena masih kan Pak. Tapi tapi akhirnya mereka bilang kayak, I accept my anger. Cuma gitu aja Pak. Tapi paling enggak one step ahead kan Pak, walaupun mereka bilang what is this gitu loh Pak, energinya apa ini kok suruh kayak gini gitu. Ini kok aneh sih gitu. Tapi itu kan ya Pak ya, berarti di anak-anak kan si penerimaan itu sendiri. Tapi dengan ibunya akhirnya sekarang lebih pintar, lebih aware untuk menerima kan otomatis juga inspirasi dan ini ke anaknya ya Pak ya, berpengaruh ke anaknya juga ya Pak. Seperti saya menerima emosi saya, akhirnya anak saya kan lebih mudah menerima emosi dirinya juga ya Pak Rahmat. Dan ini sebenarnya beliau sendiri yang menciptakan, karena selama ini yang saya persif dia selalu dimanfaatkan oleh teman-temannya kan. Jadi sangat baik. Pasti jadi keset orang. Nah akhirnya mungkin dia udah capek kan jadi kesetnya orang, terus lihat anaknya suka sendiri, terus ada kamu, mudah-mudahan tadi dia lepas dari kondisi menjadi kesetnya orang dan menjadi infinite being yang sejatinya dia. Dan mau masuk di sini nggak ya, tapi itu bilang aja ke dia, nanti kalau jadi infinite being dengan Anda suka kesendirian Anda, orang-orang tuh nggak akan pernah berhenti kok nyariin Anda. Dengan Anda asik dengan kesendirian Anda, orang-orang tuh nggak akan pernah berhenti untuk nyari Anda. Dan menariknya ketika Anda dekat dengan diri Anda, yang nyari Anda itu adalah orang-orang yang
orang-orang yang vibrasinya seru, bukan lagi orang-orang yang ingin memanfaatkan dirimu gitu. Jadi nggak tahu, mungkin bisa masuk, mungkin itu mungkin masih bersifat take and give ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin untuk enticing dia untuk tertarik ke dalam, mungkin kamu bisa bercerita itu gitu, walaupun tanpa ada ekspektasi dan apa-apa. Tapi cerita ke dia, kebanyakan orang yang sudah tertarik ke dirinya sendiri, orang-orang nggak pernah berhenti nyari, dan yang nyari itu biasanya akan berbicara dari possibilities, bukan controlling and then judging dan sebagainya. Yes. Tapi memang keinginan itu sudah diungkapkan, Pak. Udah kayak aku lebih sedikit lagi aja teman-temanku kok. Nah, udah ada. Dan yang tadi Pak Rahmat sampaikan sudah pernah saya sampaikan, tapi kan kadang nggak bisa satu kali ya Pak, kadang teringat kembali. Cuman yang dia lagi asik receiving gitu, dan benar-benar katanya dia gila enak banget ya. Ternyata nge-receive semua bentuk emosi yang hadir itu ini banget sih Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, saya kalau misalkan malam hari, akhirnya kan sekarang udah bisa nih Pak tidur di bawah jam 12 malam, terus habis itu saya juga biasanya ask question, say thank you ke Badi, ask question, pengen dengerin apa? Mungkin pas pengen dengerin soundbath apa, atau nggak pengen dengerin apa-apa sama sekali, atau pengen energetic loop atau apapun. Nah, sometimes itu kadang-kadang saya masih bangun dengan badan seperti habis digebukin gitu Pak Rahmat, terutama di bagian punggung. Jadi sakit banget. Zaman dulu kan kirain apa AC-nya terlalu dingin tapi sekarang panas banget gitu kan Pak Rahmat. Dan lain sebagainya. Sometimes saya juga sempat tanya apa yang perlu difasilitasi terlebih dahulu untuk kita bisa tidur dengan nyenyak dan ini. Tapi kadang-kadang walaupun saya udah bertanya seperti itu, tetap bangun paginya itu masih ada kayak habis dipukulin gitu Pak Rahmat, terutama di bagian punggung. Itu apa ya, bisa dibantu Persif Pak Rahmat? Kalau kamu lihat patternnya, apakah sehabis memfasilitasi klien yang agak rumit atau seperti apa? Iya Pak Rahmat, sehabis memfasilitasi klien agak banyak. Oke. Paling tidak Body lagi memberikan sebuah possibilities kalau banyak itu dianggap berapa sih? Maksudnya more than 4, more than ya pokoknya 4 ke atas gitu Pak. 4 ke atas. 4 light or heavy? Max 4 per hari. Akhirnya saya sekarang bikin 4 per hari. Dulu pernah gila-gilaan yang 2 kali lipat tapi masuk rumah sakit. Jadi sebenarnya Body ini bukan menghukum kamu tapi memberikan sinyal kalau begini terus efeknya akan seperti ini, dan ini nggak salah juga. Tapi kalau bangun pagi dalam kondisi seperti rasa digebukin, apakah berefek kepada proses produktivitas kamu hari itu, Dinda? Itu mungkin cara komunikasi tubuh. Jadi itu kenapa saya tanya apakah sehari 1, sehari 2, sehari 3, sehari 4, sehari 5. Kalau 5 agak heavy ya mundur 4 gitu. Jadi kamu sendiri yang menentukan nanti sinyal-sinyal berat dan ringannya itu di angka berapa topnya gitu. Oke. Dan ini katakan Pak. Ini tapi kalau nanti ini terlalu heavy, DM aja. Apa kaitan dengan masa lalu yang masih kamu pegangin dalam proses fasilitasi sehingga tubuh bagian belakang kamu yang menjadi penyembuhnya? Apa yang kamu ketika fasilitasi, apakah masih menggunakan Dinda yang story mengenai your past atau seperti apa sih? Iya Pak, jadi dari ini belum muncul ya Pak, tetapi memang pas Pak Rahmat bilang kenapa saya selalu menyembuhkan dengan bagian belakang saya, itu memang dari dulu selalu sakit banget, kemudian hilang. Ini hilang setelah saya dapat banyak fasilitasi, ini hilang, kemudian sakit lagi, terus hilang, terus sakit lagi, hilang. Salah satunya adalah menyembunyikan potensi. Dulu itu Pak. Oke. Dengan story yang kejadian di masa lalu yang sudah nggak penting, tapi kamu masih beranggapan aku kan nggak mungkin laku seperti ini. Kan aku masa lalu seperti itu. Artinya nanti kalau aku begitu nanti aku dibully, nanti aku sadari bahwa masa lalu dan masa depan itu nggak real. Yang nyata tuh hanya saat ini sekarang. Jadi dengan kamu pilihannya di tangan kamu, apakah kamu masih menggunakan masa lalumu untuk
reference point di masa depan, atau kamu menyadari bahwa sudah lewat kok. Dan level kesadaran Dinda di sekarang, dengan Dinda mengambil keputusan di masa lalu seperti itu, Dinda akan lebih kind. Ya karena dulu kita bergerak dari stupidity. Maksudnya kita tidak mengaktifkan kesadaran ketika mengambil keputusan itu, dan terjadilah kejadian. Terus terang saya nggak tahu kejadiannya, tapi Dinda masih melihat kejadiannya sebagai sebuah hal yang salah. Tapi ketika kamu sekarang dengan levelmu kesadaran sekarang, ya kamu malah, ya wajar lah aku ngambil keputusan itu nggak berkesadaran, ya terjadi itu. Dan kamu akan lebih sayang dengan kamu yang dulu, karena ya kita akan, oh iya jelas dia kayak gitu, karena dia nggak berkesadaran, lu nggak apa-apa. Dan aku, ya dia kan nggak tahu. Dan kamu akan lebih sayang aja dengan kamu yang dulu, karena kamu menyadari aku yang sekarang akan memilih keputusan yang berbeda. Dan wajar aja Dinda yang dulu mengambil keputusan seperti itu, karena dia masih seperti itu. Nggak ada salah, nggak ada benar. Itu hanyalah keputusan yang kita ambil dengan level kesadaran kita saat itu gitu. Oke Pak, jadi kok di saya muncul kayak kata let it out ya Pak ya. Jadi iya, kayak mungkin itu ya Pak ya. Jadi let it out, Dinda, let it out. Jadi kayak si potensi itu ya udah dikeluarkan, let it out kayak gitu. Itu sih Pak. Jadi waktu Pak Rahmat ngomong tadi itu semua tuh di saya berkali-kali muncul let it out gitu Pak Rahmat. Ya. Seperti kita yang berkesadaran tuh kadang kita jahil juga. Kok kenapa aku di punya orang tua dengan apa namanya, dengan cara parentingnya seperti itu, ya karena dia ngajarin kita dengan level kesadaran dia seperti itu, ya wajar aja lah gitu. Anda akan mencintai orang tua Anda tanpa syarat lagi, dengan menyadari ya dia ngajarin kita dengan level kesadarannya seperti itu. Ya udah, yang terbaik yang mereka tahu kan, nggak bisa kan ya. Dan karena mereka begitu, kita asik dengan berkesadaran. Kok orang tua gue gitu banget ya, gue kayaknya perlu dia belajar kesadaran. Dan Anda sampai kan belajar kesadaran gara-gara perlakuan orang tua Anda seperti itu. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar, udah aja gitu. Lu udah jalannya udah seperti itu gitu. Just berdamailah gitu. Itu kenapa berkembang bersama selalu bilang, udah damai belum, udah berdamai belum gitu. Karena itu yang kita alami sekarang ya itu gitu. Saya nggak nyadarin sama sekali loh Pak. Saya tanda kutip mikirnya saya sudah berdamai dengan situasi itu, karena saya udah menerima Dinda yang dulu ya selucu itu memang gitu. Dan itu udah selucu itu emang. Dan dia itu udah the best loh waktu itu, dia cara mempertahankan cinta kayak cara apa dia bagus. Itu the bestnya dia gitu. Tapi saya nggak, tapi ya namanya layer ya Pak ya. Mungkin kan diminta lagi gitu kan Pak. Mungkin minta mungkin di saya mungkin diminta ngomong-ngomong lebih pupuk lagi hari itu atau apapun ya Pak Rahmat. Karena memang nggak setiap hari sih si badan digebukin itu. Sudah ya seperti Pak Rahmat bilang, ini saya yang lupa acknowledge. Jadi intensitas dan frekuensinya sudah sangat jauh berkurang Pak Rahmat. Ya itu yang tadi saya lupa acknowledge. Tapi masih muncul, mungkin saat masih muncul itu karena ya ada sesuatu layer di situ yang minta di halo-halo gitu ya Pak Rahmat, terus dilepas lagi dengan kain. Bukan seberapa yang tidak penting tuh bukan kita jatuhnya, tapi seberapa cepat kita kembali. Jadi bukan kita selalu 100% berada di kondisi yang infinite, enggak, tapi kadang kalau kita masuk ke label kita yang penuh dengan penderitaan, seberapa cepat sih kita kembali. Jadi kalau dulu mungkin stres, drama, dan trauma itu sejam, sekarang hanya setengah jam, 15 menit, 10 menit, kita udah bisa kembali ke infinite-nya kita dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Aduh, kenapa ini terjadi kepadaku, diganti apa sih yang benar dari kondisi ini. Jadi, karena kita sangat-sangat tidak mungkin ya untuk selalu bergerak di infinite yang penuh dengan berkesadaran, karena kita lagi dikelilingi oleh story-story yang isinya penuh dengan ketakutan, yang wajar aja kita tergoda juga kalau lagi ngumpul gosipin mengenai ketakutan. Wih, kok gue masuk ke ketakutan ya? Oke. Kayaknya gue harus, akhirnya saya pas kemarin ngumpul 2 hari yang lalu ngumpul itu, gila, saya sempat terbawa arusnya gitu kan. Terus saya bilang sama orang kantor, telepon gue ya 5 menit lagi gitu, terus saya besarin volumenya kan, handphone itu hidup, terus oh ya ke kantor ya, aku pamit dulu ya gitu, padahal gue mau cabut tuh. Udah nggak nurturing buat tubuh gue nih, ngobrol aja nih.
Bahaya. Udah tercabik-cabik aku di sini. Jadi it's okay karena itu tadi 80% orang senang ngomong dengan yang ketakutan dan nggak apa-apa kita tergoda juga tapi kita oke, kalau aku lama-lama di sini aku akan menjadi penyembuh bagi mereka. Emang mau kan kagak kan, kita masih ada karya yang perlu kita lakukan toh. Jadi di situ paling kesadarannya tanpa kita bilang kita lebih baik dibandingkan mereka ya, itu juga separasi namanya. Tapi mereka sedang memilih itu ya. Pilihan aja ya Pak. Yes. Pilihan aja. Oke. Siap Pak Rahmat. Thank you so much. Thank you so much ya Pak Rahmat. Kadang sesuatu yang nggak notice tuh, Pak Rahmat kok notice sih gitu. Lari ke sana ya. Kok Pak Rahmat notice gitu sih, keren. Thank you Pak Rahmat. Sami. Ada lagi Sartika Charlie. Yeah. Tik, what's up Tik? Nggak tahu tadi kayaknya udah kejawab semua. Lagi di kantor, lagi di rumah nih? Di rumah. Apa yang muncul? Ya aku juga basically tentang kantor sih yang lagi nggak baik-baik aja kemarin itu. Tentang yang masih bikin trigger itu adalah kemarin itu. Jadi pas ada salah itu ditegur kan, terus ditanya gitu kan, mau sampai kapan nih kayak gini kok nggak berubah, terus aku udah kayak nggak bisa jawab kayak gitu loh Pak. Kayak udah gak ada energi untuk ngejawabin itu gitu. Tapi masih aja di yang sama yang rekan begitu, sama si yang bos juga begitu, so aku kayak cuman mikirnya gue capek ya. Udah nggak mau ngomong, tapi lagi nggak bisa, sampai akhirnya aku bilang ya udah, terakhir aku cuman ngomong ya udah gue burn out gitu. Terus habis itu kemarin masih lagi ditelepon gitu, ini kenapa sih lo begini mulu, kagak koordinasi. Ya udah aku kan kayak gini, sampai aku ikut ke bawah gitu kan ya Pak, maksudnya kayak jadi down gitu, aduh ini gimana. So aku kayak ya udah ini salah, ya udah tinggal dibilang salah, ini tinggal dibetulin. Ya kok lo gini sih, kenapa lo begini, nah kenapanya itu. Iya. Jadi aku jadi kayak di satu sisi kesadaran yang muncul, aku pernah ngomong begini ke mama. Jadi aku ngomong, oh iya, pantesan nih kayaknya gue diingetin gue pernah. Kenapa nih begini? Kok nggak berubah-berubah? Oh ya, gue kena lagi di sini. Itu satu. Tapi kedua yang terakhir dia telepon itu, kayak ada kesalahan lagi. Terus jadi yang bikin aku keselnya adalah gini sih Pak, kemarin. Kan udah tahu kita lagi dikejar klien. Dia nanya aku kan juga karena di chat sana sini lah, dalam tanda kutip, maksudnya dia udah di sana sini udah tanyain. Tapi itu cuma nungguin aku yang bikin. Padahal kan emang kita kan di kantor memang nggak ada yang kayak supervisor manager, tapi kan sebenarnya dia lebih tahu, dia lebih bisa handle. Kenapa nggak lo handle dulu? Kenapa lemparinnya ke gue terus? Ketika aku udah bilang gue lagi nggak baik-baik aja nih, gue lagi burn out sampai udah ngomong keluar begitu. Itu kan namanya gimana ya? Kok lo nggak tackle gitu loh? Terus aku jadi kayak ini apa sih orang gitu, terus ikut ke bawah juga kan Mbak gitu. Terus dengan yang kemarin juga mereka ngajakin nonton film sedih, terus aku kayak nggak, gue nggak bisa kalau yuk, terus disindir, mesti keluarin, jangan diem aja. Dan gue nangis udah, kau juga sekarang lagi mau ngomong sama diri sendiri, cuman masih ketrigger pas mereka ngomong begitu, kok gue kesenggol ya masih. Oke. Ya, karena itu tadi apa yang belum kamu kalau saya boleh tahu, apa yang belum kamu akui dari dirimu, yang kamu adalah itu juga yang kamu sudah hakimi ke orang lain. Karena orang yang men-trigger kita sedang ingin membuka penjara dalam diri kita yang sedang kita penjara. Gimana ya? Orang di luar itu men-trigger sesuatu dalam diri kita yang fungsinya untuk membebaskan dari penjara yang kita punya terhadap diri kita. Apa sebenarnya yang kamu sedang tertrigger di situ? Apakah coba apa yang muncul, Tika? Tentang opini sih Pak. Jadi kan mereka nih, aku kan nggak bisa terimanya opini mereka nih itu. Opini tentang kalau di kantor. Sedangkan aku juga kemarin sebenarnya dapat kesadaran untuk hal di kantor aku jarang kayak opini, lebih kayak oke, ini solusinya mau gimana? Ya udah kita mau gimana gitu. Nggak di gini si klien gini, nggak beres tuh kerjaan. Maksud aku, kalau aku point of view-nya dulu ada kayak gitu. Sedangkan sebenarnya pada saat mereka gituin
opini tentang hal-hal lain di luar kantor gitu yang diomongin di kantor. Terus aku kayak dapat kesadaran, oh iya ya, kalau untuk hal lain gue juga mau beropini. Maksudnya ngomong doang, dan ngomongnya itu memang nggak buat apa-apa gitu, kayak oke, ini kayaknya sesuatu tentang opini, terus mesti agak dinaikin kalau untuk ngelihat ya udah ini secara garis besarnya apa, sampai udah gue kan tahu mesti gini gitu, kayak lagi disuruh naik gitu. Yes. Dan itu tadi, sampai kita punya pengharapan kalau orang lain seperti kita, penderitaan akan terus bermunculan. Jadi saat Tika menyadari, oh ternyata orang itu beroperasinya beda ya sama saya, dan akhirnya kamu tidak punya pengharapan apapun terhadap orang lain. Ya, karena masih ngerasa nggak adil waktu kemarin sebenarnya. Kan yang tahu-tahu kan, yang kita adil sama orang, kita berusaha ini sama orang nggak nyinggung, tapi orang belum tentu ke kita kayak gitu. Itu kayak oh ya, oke. Terus yang kedua nih agak-agak menarik sebenarnya, Tik, ya. Kalau kamu ganti tone-nya mereka, itu sebenarnya mereka sedang berusaha untuk memeluk dirimu loh. Itu yang aku persip. Jadi ketika kamu ngomong gitu, yuk kita nonton, terus kok kenapa ini terjadi? Sebenarnya dia sedang ingin menjadi ruang bagi kamu, yang kamu sedang artikan itu sebagai sebuah serangan terhadap dirimu. Aku nggak tahu kenapa, karena energinya agak kind ketika dia ngomong itu. Apakah kamu bisa memanfaatkan energi itu untuk kamu dimanja, untuk kamu dibantu? Aku nggak tahu kenapa ini dari tadi muncul, karena walaupun kamu dengar yang kamu omongkan ini seperti ada konfrontasi, tapi di aku mereka ini sedang membuka dirinya untuk membantu dirimu. Tapi mohon maaf Tika ya, kamu sendiri yang membuat ini sebagai aku bisa ngerjain sendiri, dan aku burnout, aku nggak butuh orang lain. Karena lagi tahu gitu, kayak sadar ini kayaknya receiving lagi diajarin soalnya. Cuman masih ada sisa-sisa yang apa ya, toxic masculinity-nya gitu, kayak karena aku bisa sendiri gitu, lagi ngabisin gitu kuotanya. That's okay. Dan tolong manfaatkan sisi feminimu, seperti ya nih gue begini ya, bisa nggak bantuin gue dari sisi ini gitu. Dan kamu akan bisa lebih fokus ke bagian yang benar-benar kamu fun dalam mengerjakannya. Oke, ini kedengarannya manipulasi ya, tapi manipulasi secara berkesadaran itu sebenarnya kamu sedang menyerahkan sesuatu ke orang yang memang seneng ngerjainnya, dan kamu bisa fokus ke sesuatu yang kamu juga sendiri seneng ngerjainnya. Jadi dua-duanya terfasilitasi, asik berkarya gitu. Apa tentang yang useless itu ya Pak, maksudnya yang gini dari kemarin tuh lagi munculnya tuh useless itu. Ya ternyata kan banyak orang yang useless tapi kepake di kantor. Itu tadi aku juga, karena yang lain-lain tuh kemarin ada yang sempat temen ngomong, orang yang nggak bisa apa-apa tuh yang naik jabatan gitu. Yes. Gue kan tahu sebenarnya dia tahu memanfaatkan orang. Terus gue jadi udah disarkasi sama temen aku, kalau ada anak buah gue salah, gue bilang selamat, sebentar lagi gue jadi manajer. Terus gue kayak oke, nih kok gue denger cerita yang begini nih, dia apa ya gitu kan. Iya, sama emang lagi kan kita ingin membuktikan kalau kita bisa sendiri, sedangkan orang-orang useless tuh malah elegan banget delegasiinnya gitu. Dan ini menurut Dan Silverman, seorang konsultan bisnis, dia mengatakan kalau mimpinya udah besar, itu pertanyaannya bukan gimana cara mewujudkannya, tapi dengan siapa aku bisa mewujudkannya. Jadi collaboration energi itu adalah nurturing energi. Please collaborate, dan berhenti berprasangka kalau kamu tuh nggak menarik untuk dibantu. Aku nggak tahu kenapa ini muncul. Akhirnya kamu ingin, sama ini Tik, sudahkah kamu bersedia ditolak? Nah itu waktu itu juga kenapa dulu takut banget meminta, takut ditolak gitu. Jadi kayak energi itu yang kayak apa ya, iya takut ditolak Mas. Kencang. Walaupun itu sebenarnya udah dijalanin ya, maksudnya kayak ya udah minta aja, kayak dibikin situasinya harus minta gitu. Tapi masih. Dan kamu ketika kamu bergerak dari meminta yang berkesadaran, itu tadi memfasilitasi, dan energinya high vibration, dan kamu akan menarik orang-orang juga berdatangan untuk membantu kamu. Jadi pastikan ketika kamu memintanya, cek dulu apakah aku bergerak dari lack atau possibilities. Jadi kamu misalnya ada kerjaan dan tanya, apa sih yang dari fun ini, dari 10 kerjaan ini yang fun buatku, yang bisa aku fokuskan, dan siapa nih yang bisa berkontribusi kepadaku. Itu bentuknya beda dengan, aduh gue males ngerjain ini, siapa ya, itu beda energinya.
Jadi kamu bergerak dari receiving dulu, melainkan kamu bergerak dari actionnya langsung. Saya tidak menyarankan itu ya, karena kalau belum feminimnya diaktifkan, maskulinnya akan bergerak dari lag energinya. Orang-orang kan, kayaknya nggak deh gitu. Tapi kalau kamu udah bergerak dari apa yang bisa aku fokuskan, ya aku akan mengerjakannya gitu, enak nanti energinya. Lagi bingung, ini kerjain sendiri apa delegasi itu saat. Terus ketika mau kerjain, kadang-kadang bodinya kayak nggak mau gitu. Walaupun tahu kalau diikutin tuh body kayak tahu aja tenang ini. Saya karena kemarin kalau terburu-buru kan jadi salah, malah jadi kayak ditundanya itu untuk tunggu tenang dulu, ntar juga tinggal ngeliat gini seret beres gitu. Cuman jadinya pas dengan otaknya masih ya gitulah gitu kayak kamu terima juga jadi kayak ini apa sih? Gitu sih. Lagi. Teman-teman kamu enak kok yang aku perceive. Tone-nya aja yang kamu ganti karena this is only a sound ya Tik ya. Sound ini sifatnya netral. How you interpret the sound, apakah ini sebuah serangan atau sebuah ajakan untuk ngobrol yang seru gitu, kamu sendiri yang memaknai. Jadi cek dulu apakah mereka benar-benar sedang menyerang kamu atau sebenarnya sedang menjadi ruang bagi dirimu untuk apa yang sebenarnya yang bisa kami bantu gitu. Sama soal tentang kemarin ke-trigger tentang gampang sih Pak. Justru aneh, biasa kan ke-triggernya malah yang lain ya gitu. Ini kayak kan itu kerjaannya gampang gitu. Terus kayak gampang, kenapa nih gampang? Terus kayak kamu kelihatan bego apa kelihatan apa? Iya. Kayak kan gampang tinggal gitu. Tapi itu kayak ngambang di aku kayak. Tunggu. Karena kamu mengkaitkan gajimu itu dengan pengorbanan yang kamu lakukan. Jadi ketika semuanya berjalan dengan gampang, Anda rasa tidak layak untuk menerima ini, gaji bulananmu, yang mana sebenarnya kita balik aja. Udah. Kita puterin aja ya. Jadi pakai kayak kebeban gitu loh Pak. Bikin segini, tapi kok malah jadi nggak bener ya gitu. Dan jadikan itu tadi hanyalah sebuah sound, dan kamu menariknya semakin kamu dekat dengan dirimu dan menyadari bahwa I'm already having fun, ya jelas gampang because I'm having fun dalam mengerjain perpajakan ini dan fokus ke hal-hal yang menyenangkan buatku. Wajar aja gampang. Namun itu tadi you don't have to explain yourself to other people. Jadi ini menarik ya cara dia seperti itu kepadaku, cara komunikasinya. Terima kasih karena sudah membuka penjara dalam diriku yang mana aku ternyata masih ada rasa tertrigger mengenai gampang tadi. Karena kita di realita ini selalu berfungsi dari bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Tapi kalau udah bersenang-senang langsung karena itu gampang, itu kita merasa tidak layak untuk menerima ini semua. Nah, itu kita yang label Tika, Sartika Cali adalah seperti itu. Kan Anda bukan Sartika Cali kan? Anda adalah infinite being. Ya jelas semuanya gampang. Semuanya is because you already function from infinite being. Jadi kalau gampangnya tertrigger, bisa jadi kamu masih memegang dirimu sebagai Sartika Cali. Ingat, oh aku tertrigger, berarti aku masih memegang diriku sebagai aku lagi berfungsi sebagai Sartika Cali. Apa yang aku bisa menjadi untuk kembali menjadi infinite being? Apa sih kontribusi dari rasa tertrigger dan sebagainya question itu gitu. Gitu. Oke. Ya. Dan nggak apa-apa juga dibiarin, maksudnya lagi jadi ini nih, berarti ya udah sekarang mau jadi kalau jadi infinite being lagi gimana cara melihatnya gitu ya Pak, maksudnya di questionnya gitu. Sama yang paling relevan tadi, orang-orang di kantormu ingin berkontribusi, kuncinya di kamu. Apakah kamu mau mengizinkan atau kamu masih ingin melakukan semuanya sendiri? Sekali lagi tidak ada salah dan benar, tapi cari apa yang kemarin jadi kayak ya udah ini lagi nggak ada, ini nggak bisa dimintain tolong, ada lagi yang bisa, udah tinggal ditanya gini terus beres, sudah selesai udah gitu. Cuman apa ya Pak ya? Iya itu sih. Ya udah itu mungkin kayak kenapa. Ya. Paling sama itu ya Pak. Cara on rule itu loh, tentang pakai caranya. Nah itu ya mungkin aku kayak masih kebakunya harus pakai cara kantor begini, sedangkan ini kan udah di encourage untuk saya pakai cara sendiri aja gitu. Maksudnya dengerin ke dalam sendiri gitu. Emang di kantor ini juga sebenarnya bisa pakai begitu, cuman di aku kayak masih oke nggak sih kayak gitu? Ya. Sekali lagi, kalau aku menggunakan rules versi perusahaan, yang mana sebenarnya perusahaan sudah bilang yuk pakai caramu sendiri, tapi karena ini terlalu gampang buat dirimu, akhirnya kamu mencari yang susah.
Jadi semuanya kembali ke itu sebenarnya, ke keinginan kita ingin divalidasi kalau kita berharga dengan susah payah yang kita lakukan. Bagaimana jika penghargaan adalah how you see yourself, itu yang paling penting. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan penghargaan dari orang, kamu akan fokus kepada apa yang mudah dan menyenangkan yang aku bisa lakukan dalam mengerjakan pekerjaan ini. Dan menariknya, pekerjaan kamu cepat selesai dan orang-orang akan melihat dari cara pandang berbeda gitu. Jadi semuanya berpusat dari kita, Tik, dan teman-teman. Jadi penghargaan itu sifatnya dari dalam diri. Sehingga kamu ketika datang ke kantor, you don't require anything, but at the same time you can receive everything. Ini cara pandang berkembang bersama mengenai receiving ya untuk teman-teman yang jadi gini. Bagaimana jika kita tidak butuh apa-apa, namun di saat yang bersamaan kita siap menerima semua. Jadi kita datang ke kantor, kita nggak butuh validasi dari orang, tapi kalau ada yang ngebantu kita terima, karena itu adalah berkesadaran. Say yes to everything. Meditasi juga seperti itu cara pandangnya. Say yes to everything. Jadi apa Tik yang muncul? Atau teman-teman silakan. Iya, itu lagi ngomong juga kalau aku nggak butuh apa-apa, tapi di saat yang bersamaan bersedia menerima, itu lagi diomongin sama yang I am infinite being, unfinite being itu supaya nggak jadi masuk ke yang lain-lain lagi gitu, karena kemarin otaknya emang aktif banget ya, ini kayaknya nggak cocok deh dan bla 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 ya akhirnya setelah itu ya nggak jadi kemana-mana juga gitu, malah setelah apa ya yang aku sadari itu abis ngelakuin yang aku seneng gitu, itu hal simple gitu malah jadi kayak enteng ya, kok malah udah enteng ya. Karena kamu jago reasoning alasan kenapa kita tidak layak untuk dibantu. Kalau kamu mau bermain di situ, ya cari reasoning why people want to support me. Ya, because I'm lovely, because I love myself ya. Nggak mengherankan orang-orang akan PR untuk muji diri sendiri itu. Iya, bener Tik. Ya. Energinya. Ya, setuju. Iya. Thank you. Aduh, itu jagonya kita tuh. Termasuk saya tuh punya alasan yang banyak, yang canggih dan detail untuk menghakimi dan memojokkan diri sendiri. Saya yang paling jago. Jadi ketika ada orang yang bilang, lu diomongin tuh sama quote unquote grup sebelah, kemudian diomongin apa emang? Saya lihat pembicaraan mereka di tele di WhatsApp tele. Terus ya elah ini belum seberapa dengan penghakiman aku ke diriku sendiri. Jadi lebih jago ngehakimin. Kok malah jago-jagoan ini ya? Jagoan gua dalam menghakimi. Jadi itulah serunya. Jadi gimana kata-katanya? Jadi untuk rubah kondisi di luar, rubah dulu dalam dan memang kita paling jago dalam melihat apa yang salah dalam diri kita. Nah, semakin kita berkesadaran, kita akan melihat atau mengganti self-talk-nya terhadap diri kita sendiri. Dan Profesor Gabor Mate yang sering membicarakan trauma, enlightenment, tercerahkan, itu sebenarnya hanya merubah self-talk kita dari self-blame menuju self-appreciation, menghargai, mencintai, dan menerima diri kita seutuhnya. Baik sisi yang kita anggap keren maupun sisi yang kita anggap nggak baik dalam diri kita. Oke, itu dulu. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini. Dan untuk teman-teman Anda yang ingin menggali lebih dalam mengenai Law Attraction, Self-Love, and Abundance, hari tanggal 25 besok, hari Jumat, kita akan mengadakan ngopi ngobrolan solusi untuk membahas lebih dalam itu di Bandung. Kalau ada teman-teman Anda yang ingin menggali potensi vibrasinya, Anda bisa tolong infokan acara tersebut. Terima kasih sekali lagi. Seru banget energi malam ini. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas besok. Bye-bye.